فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin kita telah masuk pada pembahasan bab yang ke-60 tentang musawwirin. Perbuatannya berarti apa? Ma jaa fi musawwirin berarti terkait pelakunya. Sedangkan perbuatannya apa namanya? At-taswir. Dari fi'il madhi apa ini? Indak Badri? Sawwara yusawwiru taswiran. Nah, dimasukkannya pembahasan taswir dalam pembahasan tauhid. Nah, kemarin diterangkan dari berapa sisi bisa masuk dalam pembahasan tauhid. Abdul Hafidz. Nah, karena yang menggambar makhluk bernyawa itu padanya bentuk menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Istilahnya apa dalam bahasa Arab? Mudahah. Nah, yang pertama li'annahu mudahatun li khalqillah. Kemudian yang kedua kenapa pembahasan taswir dimasukkan dalam tauhid? Baik, ahsan, karena itu merupakan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, kemarin kita adalah membahas perincian tentang hukum taswir. Baik, diingat-ingat, insyaallah kita bahas kita murajaah ketika sampai pada masail. Sekarang kita masuk pada adilah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan akhrajah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Di sini man isim istifham yang dimaksudkan dengannya penafian, sehingga maknanya la ahada azlam, tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, dari orang yang berupaya untuk menciptakan seperti penciptaanku. Falyakhluqu dzarratan, maka coba ciptakanlah. Ya, perintah untuk tahaddi, untuk menantang. Kalau memang dia ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, maka coba ciptakanlah dzarrah. Nah,
Dan dzar adalah an-namlu as-saghir, an-namlatus saghirah. Apa itu? Yahya, makna dzarrah? Semut kecil. Ciptakanlah semut yang kecil. Aw liyakhluqu habbah, coba ciptakanlah satu buah biji dari biji-bijian yang ada. Aw liyakhluqu sya'irah, atau coba ciptakanlah satu biji gandum. Perintah ini perintah untuk tahaddi. Kalau memang kalian mampu untuk menciptakan, ciptakanlah makhluk-makhluk yang kecil ini, semut atau biji-bijian atau gandum. Baik. Pendalilan dari hadis ini jelas, akhwan. Di sini penegasan bahwasanya orang-orang yang berupaya untuk menciptakan sebagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia telah berupaya menandingi Allah dalam rububiyahnya, dan ini termasuk dalam sebesar-besar kezaliman. Di sana mungkin muncul iskal tentang ungkapan wa man azlam, karena ini banyak kita dapati juga pada beberapa perbuatan. Seperti misalnya dalam ayat wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Kemudian juga wa man azlamu yang baru saja kita lewati dalam Al-An'am apa? Indak ya Ismail. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Nah, bagaimana ini mensinkronkan antara nas-nas tersebut? Karena semuanya datang dalam bentuk penetapan kezaliman yang paling puncak. Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mencegah manusia dari masjid-masjid Allah. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Kemudian dalam hadis kita, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berupaya menciptakan seperti penciptaan Allah. Jawabannya, akhwan, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, pada hal seperti ini bisa dijawab dengan dua jawaban. Yang pertama, annal makna annaha mushtarakatun fil adlamiyah. Maknanya bahwasanya keseluruhan itu terkumpul sama-sama pada tingkatan puncak kezaliman. Maksudnya yaitu bahwasanya perbuatan-perbuatan itu memang mencapai puncak kezaliman, sama-sama di puncak kezaliman, sehingga tidak ada yang lebih zalim dari itu. Paham? Baik. Kemudian yang kedua, annal adzlamiyah nisbiyah, bahwasanya yang paling zalim di sini itu maksudnya secara nisbi. Jadi paling zalim pada jenis perbuatan masing-masing. Misalnya pada ayat wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ini terkait kezaliman berupa kedustaan, mengada-adakan kedustaan. Kezaliman dalam masalah mengada-adakan kedustaan tentunya tidak ada yang lebih zalim daripada mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dibandingkan kedustaan atas nama manusia atau yang lain. Demikian pula kezaliman terkait apa? Mencegah suatu hak. Maka wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mencegah manusia dari masjid-masjid Allah. Dan baru yang kita bahas wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, berarti apa? Di sini tidak ada yang lebih zalim terkait masalah penyerupaan perbuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, melebihi orang yang
berupaya menciptakan seperti menciptakan apa yang Allah ciptakan. Nah, untuk jawaban yang kedua butuh sedikit berpikir. Jawaban pertama lebih mudah, kawan. Nah, dalam artian semuanya mencapai puncak kezaliman. Baik. Kemudian pada pembahasan yang lalu, hadis ini falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang masalah apa? Hudzaifah. Taib. Nah, dijadikan dalil tentang larangan menggambar makhluk yang mengalami pertumbuhan walaupun dia tidak bernyawa. Dilarang menggambar pepohonan berdalil dengan hadis ini karena Allah katakan liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah. Ciptakanlah biji-bijian, ciptakanlah gandum. Tapi pendalilan ini yang datang dari siapa? Dari mutaqaddimin yang berdalil seperti itu. Siapa Badri kemarin? Mujahid. Tapi bagaimana menjawabnya? Apa? Konteks perintah tersebut apa? Lit tahaddi. Namun untuk menantang saja. Nah, perintah tersebut lit tahaddi. Perintah untuk menantang mereka. Bukan maksudnya bahwasanya dilarang menggambar biji-bijian atau dilarang menggambar pepohonan. Itu yang pertama. Juga dikarenakan datang dalil yang lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Taib. Ketika seorang ingin menggambar, gambarlah sesuatu yang tidak memiliki ruh. Nah, di antaranya pepohonan-pepohonan. Menunjukkan bolehnya hal tersebut. Baik. Hadis yang kedua walahuma, yaitu dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga sebagaimana hadis sebelumnya dikatakan oleh Syekh akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudhahi'una bi khalqillah. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang melakukan mudahah, melakukan penyerupaan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yudhahi'un ayyushabihun. Bi khalqillah ay bi makhluqatillah. Dan yang dimaksud mereka-mereka ini adalah al-musawwirun. Baik itu menggambar 2 dimensi atau menggambar 3 dimensi dengan bentuk patung atau relief. Baik. Mereka menempati peringkat asyaddun nasi adzaban, orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat, yaitu yang melakukan perbuatan menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan-ciptaannya. Ini menunjukkan bahwasanya
dosa dari perbuatan taswir itu tidak ringan. Bahkan dosa besar, dan dosa besar pun akhwan, dosa besar yang tingkatannya berat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan khabar tentang hukumannya, mereka menempati hukuman asyaddun nasi azaban, yang paling keras azabnya. Nah, dari sini kita mengambil jelas tentang haramnya taswir. Kemudian yang kedua, tentang wajibnya untuk memuliakan sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang memiliki hasrat untuk bisa menciptakan sebagaimana Allah menciptakan. Dari situ pula kita ketahui kenapa pada hal-hal seperti menyombongkan diri, al-kibr diharamkan. Karena ada sisi apa? Ingin menandingi Allah pada sifat rububiyahnya, ingin mengagungkan dirinya, padahal tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada iskal seperti iskal pada hadis sebelumnya pada lafaz asyaddun nasi azaban, yang paling keras azabnya. Padahal di sana jika yang melakukan taswir ini adalah orang-orang yang masih dalam lingkup Islam, tentunya lebih berat mana dosanya atau azabnya dibandingkan orang-orang kufar dan musyrikin? Imam, mana yang lebih berat? Muslim yang menggambar makhluk bernyawa dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir? Taib. Nah, jelas orang-orang musyrik kafir itu lebih berat azabnya. Tidak ada yang lebih berat dari mereka. Nah, lalu bagaimana menjawab hadis ini? Yang pertama, akhwan, bahwasanya hadis ada padanya takdir min. Sehingga kalau dilafadzkan inna min asyaddin nasi azaban, sungguhnya di antara orang-orang yang paling keras azabnya. Sehingga menunjukkan bahwasanya para penggambar makhluk bernyawa ini termasuk dalam deretan yang mendapatkan azab yang sangat keras. Paham Ali? Berarti di sini ada takdir apa? Ada kata min yang dihilangkan. Kalau dimunculkan bagaimana Mujahid? Inna min asyaddin nasi azaban. Taib. Kemudian yang kedua, annal asyaddiyah la ta'ni anna ghairahum la yusyarikuhum bal yusyarikuhum ghairuhum. Nah, bahwasanya yang paling dahsyatnya ini bukan berarti bahwasanya yang lain tidak ada yang yang menyamai kedahsyatan azab yang dirasakan, bahkan ada yang menyamai kedahsyatannya. Seperti pada ayat misalnya adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang paling pedihnya. Taib. Cuman untuk jawaban kedua ini ada iskal. Kenapa? Karena tadi untuk kasus orang yang menggambar dari kalangan muslim, masa sampai tingkatan dahsyatnya seperti orang-orang yang musyrik kafir. Ini untuk jawaban kedua, ada sisi kelemahan. Jawaban paling mudah, jawaban pertama tadi ikhwan, bahwasanya padanya min muqaddar, inna min asyaddin nasi azaban. Atau juga jawaban yang lainnya yaitu asyaddiyah nisbiyah. Ini juga memiliki sisi kekuatan. Bahwasanya asyaddiyah yang dimaksud ini adalah nisbi, sesuai dengan apa? Sesuai dengan jenis dosa masing-masing. Untuk dosa yang melakukan penyerupaan pada sisi rububiyah Allah, melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah,
maka tidak ada yang lebih parah, tidak ada yang lebih dahsyat daripada yang menggambar makhluk bernyawa. Taib. Kemudian di sana ada jawaban yang keempat yang juga mudah. Bahwasanya hadis ini didatangkan pada babul wa'id, bab ancaman. Dan ancaman kita biarkan sebagaimana adanya untuk manusia menjauh dari perbuatan tersebut. Dalam artian biarkan sebagaimana datangnya, bahwasanya datang dalam hadis bahwasanya di antara yang paling keras adabnya adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Baik, ini beberapa taujih untuk iskal lafaz asyaddun nasi azaban. Kemudian dari hadis ini akhwan, hadis Aisyah radhiyallahu anha, antum bisa mengambil faidah penting bahwasanya di antara illah, sebab utama diharamkannya taswir dawatil arwah karena adanya mudahah bi khalqillah. Ini illah pokok. Illah pokok diharamkannya taswir dawatil arwah liwujudil mudahah bi khalqillah. Dan itu illah asliyah. Adanya apa? Bentuk penyerupaan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Nanti akan kita dapati sebagian mutaakhirin akhwan yang berupaya untuk membolehkan foto-foto, membolehkan video, padahal mereka meyakini itu taswir dengan alasan bahwasanya ilahnya dikarenakan itu adalah sarana atau wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian mereka berdalil dengan dalil, yaitu apa? Bahwasanya setiap perkara yang dilarang karena saddud dzari'ah boleh dilakukan ketika ada hajah. Kullu ma nuhiya saddan lidhari'ah yajuzu irtikabuhu lil hajah. Maka kita jawab dengan hadis Aisyah. Bahkan menggambar makhluk yang bernyawa dilarang bukan karena sekedar saddud dzari'ah, tapi memang padanya illah asliyah, yaitu karena ada padanya mudahah bi khalqillah. Baik. Qala walahuma 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin fin nar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Ibn Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang menggambar makhluk bernyawa itu berada di dalam neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Dibuat untuknya pada setiap gambar yang dia gambar nyawa untuk dia diazab dengannya di neraka jahanam. Ini hukuman yang mengerikan. Pada hadis ini dijelaskan secara tegas tentang salah satu bentuk azab yang diberikan kepada mereka-mereka yang menggambar makhluk yang bernyawa. Yaitu apa bentuknya? Sakit. Bentuk azabnya bagaimana atas orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa?
yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Nah, hasil gambar, hasil patung yang dia buat itu akan diberi nyawa, kemudian mengazabnya pada hari kiamat di neraka jahannam. Baik. Kemudian pada hadis ini terdapat ancaman yang keras bagi setiap orang yang menggambar sedikit atau banyak. Karena apa? Karena terancam kullu musawwirin finnar, dan kullu termasuk apa? Termasuk sekuat-kuat lafaz umum. Nah, lafaz umum. Baik. Sehingga ancaman ini mengenai siapa saja yang menggambar makhluk yang bernyawa. Dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah terkait masalah ini, jika dia adalah dari deretan ahli tauhid yang terjatuh dalam dosa tersebut, maka perkaranya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak mengampuni dikarenakan banyaknya amalan-amalan dia yang lain, maka bisa saja diampuni, tapi tentunya hal yang demikian tetap seorang tidak boleh merasa aman dengan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berarti orang ikhwan kalau memfoto kemudian diperbanyak sampai ribuan kali, coba berapa yang akan mengazabnya? Nah, maka hati-hati. Dan seorang latah dengan apa yang dilakukan oleh banyak manusia, dianggapnya remeh, padahal itu termasuk di antara dosa besar. Qala walahuma anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin. Juga dalam Sahih Bukhari dari sahabi yang sama, dari Ibnu Abbas secara marfu', dan Bukhari dan Muslim, siapa saja menggambar makhluk yang bernyawa di dunia, maka akan diberi perintah untuk meniupkan ruh padanya, dan dia tidaklah akan mampu untuk meniupkan roh. Ini bentuk hukuman yang kedua. Bentuk hukuman yang kedua apa tadi, Hanif? Diperintah untuk meniupkan roh pada hasil gambarnya atau hasil patung yang dia buat. Taib. Dan diperintahkan dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Ini merupakan bentuk azab, akhwan. Misalnya sekarang antum diperintahkan untuk apa? Untuk mengangkat 6 batu 2 kintal misalnya. Tidak akan mampu. Dan itu bentuk azab. Disuruh membuat sesuatu yang tidak dimampui. Ini bentuk azab. Dan di antara bentuk azab bagi orang yang menggambar makhluk yang bernyawa di dunia, diperintahkan untuk meniupkan ruh pada 6 apa-apa yang dia buat tersebut. Kemudian hadis yang terakhir, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua ketika mendapati gambar makhluk yang bernyawa. Qala wa li Muslim an Abil Hayyaj qala li Ali radhiyallahu anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada' suratan illa tamastaha wala qabra musyrifan illa sawaitahu. Maukah engkau aku utus dengan perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengutusku dengannya, yaitu alla tada'a suratan illa tamastaha, untuk engkau tidak membiarkan satu gambar makhluk bernyawa pun kecuali engkau menghapusnya. Ini perintah Nabi kepada kita semua ketika mendapati gambar makhluk yang bernyawa untuk menghapusnya. Kemudian yang kedua, wala qabra musyrifan illa sawaitahu,
dan jangan engkau biarkan satu kubur pun yang musyrifan, yang ditinggikan dari yang lainnya, illa sawaitahu, kecuali engkau samakan dengan kubur-kubur lainnya. Ini maksudnya bukan diratakan dengan tanah, tidak, tapi sawaitahu maksudnya apa? Nah, sawaitahu bima haulahu minal kubur, engkau samakan dengan kubur-kubur yang ada di sekitarnya. Nah, atau makna yang kedua, ikhwan, sawaitahu ay ja'altahu hasanan ala ma taqtadihi syari'ah. Taib, engkau jadikan bagus kubur itu sebagaimana yang ditetapkan dalam syariah, yaitu dengan apa? Ditinggikan hanya sekedar shibr, sekedar apa? Satu jengkal dari permukaan tanah. Tidak ditinggikan dengan menambah tanah atau dibangun nisan padanya. Dan kedua makna hak. Taib. Barakallahu fikum. Ini hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari sebagian hadis-hadis yang banyak tentang taswir, ikhwan. Nah, kalau kita perhatikan, mayoritasnya dalam sahihain. Tidak keluar dari apa? As-sahih. Yang terakhir dalam Sahih Muslim, masih dalam lingkup sahih. Namun dalam keadaan demikian, manusia pada zaman sekarang sangat bermudah-mudahan tentang perkara taswir, yang kita setelah mengilmui hal ini harus berhati-hati, harus menjauh sebisa mungkin dari perbuatan tersebut. Nasallallahu al-afiyata wa salama walhamdulillahi rabbil alamin.